Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur tani. Iya, bagaimana kabarnya dulur? Semoga dulur-dulurku kabeh saat ini dengan keadaan kabar baik, kabar sehat dulur ya. Sehat orangnya dan juga sehat tanamannya dulur. Seperti ini dulur ya. Ayo dulur, ini yang sedikit ini dulur ya, ada satu got ya, bibitan 30 kiloan dulur. Ini ada satu got, ini jenis sarmo dulur ya. Ini dari sedulur pemuda tani Brebes dulur, ini bibitnya. Ini sarmo ya, ciri khasnya seperti ini dulur ya. Daunnya itu kalau belum di usia tua itu belum bener-bener tegak dulur ya. Ini tunasnya juga sangat istimewa dulur ya. Tumbuh tunasnya ini sangat istimewa. Seperti ini dulur ya. Kelihatan hijau kekuningan dulur ya. Ini varietas sarmo dulur ya. Panggah wae dulur. Ulret ora gelem ngaleh alias ora gelem lunga dulur ya. Nah, tapi yo ndak terlalu banyak dulur, ndak terlalu parah. Mangan yo mangan, sing penting aja ngrusak. Wong podo-podo golek mangan dulur ya. Saya bilang gitu dulur. Nah, ini kelihatan. Kalau beda nanti saya tunjukkan yang varietas tajuk dulur ya. Tapi ini alhamdulillah lumayan dulur. Dengan pemakaian fungisida yang mengandung JPT dulur ya, yang ada kandungannya JPT, itu anakannya lumayan dulur ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah 10 dulur anakannya, ini sudah 10. Kemungkinan ini kalau jadi nih, karena kita kan tidak tahu hasil akhirnya kayak gimana dulur ya. Mudah-mudahan ini hasil akhirnya sesuai yang kita harapkan. Kayak gitu dulur ya. Ini kalau jadi ini kuat super dulur. Dari segi daun sudah kelihatan, segi tunas sudah kelihatan. Oh ya dulur, ini baru berumur 28 dulur ya. Kalau tidak salah itu 28 apa 27 ya, kurang lebih itulah. Karena saya ini kalau suruh ingat-ingat nih tidak ingat dulur. Ini jenis, ini satu got. Ini ya, satu got ini 30-an kilo. Sama yang bawah sana dulur, adalah sedikit. Ini waktu dulu beli askipan dari sedulur tani Brebes. Nah, nanti kita bedakan dengan yang bibit tajuk dari sedulur tani Nganjuk dulur ya. Ya tempatnya Nganjuk sanalah, Nganjuknya di mana ya tempatnya, saya tidak tanya jelas dulur ya. Nah, ini jenis tajuk dulur. Ini tajuk, daunnya kaku dulur ya, daunnya kaku. Tapi untuk poporan ini masih bisa besar lagi dulur. Untuk poporannya ini masih bisa besar lagi kalau benar-benar kita maksimalkan, kita cukupi kebutuhannya kayak gitu dulur ya. Ini jenis tajuk ya, seperti ini dulur. Nah, anakannya ini juga sudah banyak dulur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini sudah 11 ini. Sudah memenuhi syarat buat anakan, ini sudah memenuhi syarat. Kayak gitu dulur ya. Insya Allah ini nanti kalau pas pas finishnya ini bisa maksimal dan dapat harga ya, kemungkinan ini juga bisa target dari tonase. Target tonase ndak bakal meleset kalau tanamannya seperti ini terus berjalan dengan mulus dulur ya. Rencana ini berjalan dengan mulus.
karena kan kita ini tidak tahu nanti cuacanya itu kayak gimana, terus kendalanya kayak gimana kan tidak tahu. Untuk sementara ini ya itu dulu kendalanya, ulat ada sedikit-sedikit tapi ya tidak banyak. Yang penting ulat selalu kita jaga dulur ya. Ini yang tanahnya batu kemarin dulur ya, alhamdulillah ini tunasnya sudah mulai dulur, mulai aktif lagi tunasnya. Karena setelah pemupukan kedua kemarin di umur 20, ini berarti 7 hari atau 8 hari sudah menyerap pupuknya dengan maksimal. Seperti itu dulur ya. Ini yang tanahnya berbatu, alhamdulillah dulur, sudah ngikutin yang lain, istilahnya pertumbuhannya kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah dulur ya, ini bibitan 2 kintal, turah sedikit dulur, turah 1 ember. Yo paling 5-10 kilo itu enggak sampai kayaknya. Ya itulah dulur ya. Nih. Nah, ini kelihatan dulur ya. Tunasnya ini kelihatan, dan alhamdulillah sudah kelihatan buntu dulur ya. Karena apa dulur? Dari awal-awal ini pemupukan saya genjot dulur ya. Dari awal-awal pemupukan saya genjot agar pertumbuhannya ini tidak macet. Karena ini apa dulur? Ini lahan baru dulur ya. Lahan baru, saya belum pernah tanam di sini. Ini gotnya juga dalam dulur ya. Ini gotnya dalam. Nanti kalau sudah umur tua enggak perlu kita kontrol ya gotnya. Tapi kalau enggak hujan ya panggah nyiram dulur. Setelah pemupukan besok insya Allah nanti akan saya tutup di umur 30 dulur ya. Tapi hanya tipis-tipis saja. Saya tutup pupuk hanya tipis-tipis saja, yang agak kurus-kurus saja. Ada ulatnya dulur ya. Tapi asal tidak merusak daun ya, saya ini tidak masalah lah. Yang penting pengobatan ini selalu rutin dulur ya. Karena ulat itu apa dulur? Dia itu kalau kita kendalikan itu tidak bisa langsung kelihatan begitu, baratnya sekali spray sekali ngobat kelihatan langsung kontak gitu, enggak dulu, perlahan 1, 2, 3 kali spray itu baru kelihatan. Berarti kurang lebihnya ya seminggu kalau kayak gitu. Kalau serangan parah itu setiap hari nyepray. Nah, ini yang busuk dulu ya, busuk akar, ini akarnya busuk, saya cabut biar takutnya nanti tidak jadi bakteri dulu ya. Nanti kita buang saja biar tidak jadi bakteri, jadi jamur, nanti jamur bakteri, takutnya kayak gitu. Alhamdulillah dulur ya, ini cuacanya ini sangat terik sekali dulur, karena kemarin 3 hari itu hujan terus dulur ya, hujan terus. Nah, alhamdulillah dulur, rata-rata dulur ya, rata-rata sudah memenuhi syarat untuk anakannya ini. Jadi untuk fungisida yang mengandung JPT anakan itu, yaitu dulur, kita hentikan. Nanti kalau misalkan ada kendala ya insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Nanti di umur-umur tua tidak ada kendala, fungisidanya ya tetap tidak dipakai. Yang khusus ada buat JPT anakan itu. Kalau ada kendala ya terpaksa dulur. Seperti ini dulur ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dulur. Ini nanti kalau bisa finish pertumbuhannya normal, insya Allah super dulur.
saya buat yang maksimal kalau bisa dulur ya, karena kita ini hanya bisa usaha dan berdoa berharap kayak gitu dulur ya. Jadi usaha kita itu kayak gimana, nanti juga usaha kita ini kelihatan hasilnya dulur ya, dengan merawat tanaman kita itu seperti apa, kebutuhannya apakah sudah tercukupi. Seperti ini dulu ya. Alhamdulillah ini untuk anakan sudah memenuhi syarat, untuk daun juga sebagian sudah ada yang memenuhi syarat. Jadi kalau untuk pupuk nanti nutup itu tidak perlu tebel-tebel dulur. Biasanya kalau saya dulur ya, ini praktek di lapangan ini saya biasanya kalau misalkan bibit 2 kintal itu jatahnya pupuk itu 40-50 kilo. Tapi kalau sudah melihat keadaan tanaman kita sudah memenuhi syarat, cuman ada beberapa persen yang tidak memenuhi syarat, ya kita pakai 1/4 dosisnya atau sepertengahnya saja, kayak gitu dulur ya kalau saya. Jadi enggak saya pupuk rata, enggak dulur, kayak gini nih tinggal diimbangi saja dulur, enggak perlu dipupuk juga, nanti bakalan besar kalau memang enggak ada kendala di umur-umur selanjutnya, umur tua lah ya, umur pemrosesan umbi kayak gitu. Ini sudah memenuhi syarat, ini tinggal kita imbangi saja dulur. Seperti ini dulur ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Walaupun terkendala dengan ulat, insya Allah nanti pelan-pelan bisa kita kendalikan dulur ya. Ada ini ulatnya dulur nih, ini bekas dimakan ulat nih, hitam nih kelihatan ya kan dulur. Yang penting apa dulur, pengobatan terutama dulur fungisida. Fungisida ini benar-benar kalau setiap ngobat ini harus fungisida tetap ada. Kalau untuk ulat itu kalau tidak terlalu parah ya tidak masalah, kita jeda dulur ya. Terutama kayak gitu. Nah ini obatnya dulur, obatnya ya antrakol, mankoseb, apoditan, terus ini apa, ini sisa-sisa dari sana dulu ya, nativo, seperti itu dulur ya. Obatnya funginya ini yang saya pakai ya ini. Dosis-dosisnya saya sudah jelaskan di video-video sebelum-sebelumnya kemarin itu di lokasi satu dulur ya, di lokasi 1. Untuk pucuk kuning ini tidak ada masalah buat saya dulur ya, karena kalau daunnya hijau terus itu malah nanti takutnya bermasalah dulur ya. Semalam juga ada telepon dulur ya, ada telepon dari sedulur pemuda tani itu, yaitu ada kendala berontok dan moler, gejala moler dulur ya. Telepon saya, seperti ini kan bekas dimakan ulat dulur. Telepon saya karena ada kendala itu katanya dulu ya. Ya kalau mau di apa, saya ndak menggurui dulu ya, karena dia tanya obatnya apa ya saya kasih tahu ya itu remazol, terus ditan, terus apalagi itu nativo ya kayak gitu, biar apa tuh remazol itu biar daunnya tegak lagi, yang gejala-gejala moler itu bisa tegak lagi. Tapi kalau udah parah ya ndak kuat dulur, tetap busuk itu umbinya, akarnya umbinya busuk kalau sudah parah. Tapi kalau masih gejala insya Allah bisa sembuh dulur, insya Allah bisa sembuh. Untuk berontoknya itu yang dari pengalaman yang sudah dulur ya, itu bahan aktif mankoseb, klorotaronil, terus pokoknya kontak dan sistemiknya saya pakai yaitu tebukonazol atau
difuconazole, ya macam-macam, pokoknya golongan triazole. Kalau tebuconazole itu saya pakai Nativo, itu bisa untuk berontok dan untuk boler juga bisa, tapi tergantung pemakaian dulur ya. Dosisnya harus benar-benar tepat, sasarannya pun harus benar-benar tepat, kayak gitu dulur ya. Dari pencampurannya juga harus tepat. Saya ini kalau ngomong ya apa adanya dulur. Nanti kalau obat saya takaran segini, dosis segini, berarti tanaman saya itu butuh yang maksimal, kayak gitu dulur ya. Kalau untuk jaga-jaga ya kita dosis sedang saja. Kalau untuk jaga-jaga tidak perlu dosis-dosis yang tinggi, tidak perlu, kayak gitu dulur ya. Alhamdulillah dulur, ini tinggal separuh perjalanan dulur ya, separuh perjalanan. Insya Allah 1 bulan lagi ini, kalau rencana kita ini benar-benar tidak ada kendala di perjalanan ini, pertumbuhannya ini insya Allah ini kemungkinan ini bisa ngimbangi dengan lokasi 1 dulur, karena bibitnya cuma beda dikit lah, beda dikit dulur ya. Insya Allah bisa, kalau ngelihat dari kondisi tanaman saya ini dulur ya. Setiap penyepraian itu harus kelihatan kayak gini dulur. Mana ya, agak gelap dulur ya, agak gelap karena ini sudah terik dulur, agak gelap blur. Nah, kelihatan putih-putih ini bubuan dulur, ini fungisida yang bubuan, biar dia itu melindungi walaupun kena hujan itu insya Allah bisa terlindungi dulur ya. Kalau obatnya tidak kelihatan seperti itu ya, kalau kena air hujan ya kemungkinan ini tidak kuat dulur. Kalau yang seperti ini insya Allah kuat dulur ya. Karena apa dulur, saya berbicara ini, ngomong ini sudah saya praktekkan di musim-musim tanam sebelum-sebelumnya dulur ya. Saya sudah praktekkan, jadi saya cuma berbagi ilmu ini, berbagi pengalaman. Nanti kalau dulur-dulur praktekkan ya, nanti hasilnya dulur-dulur sendiri yang menilai kurang apa ini, kayak gimana ini kata-kata ini dulurku yang ada di YouTube itu, Pemuda Tani, ada benernya atau tidak, seperti itu dulur ya. Nanti dulur-dulur sendiri yang menilai. Kalau ini versi saya dulur ya. Banyak ini petani-petani bawang merah yang sukses dulur, tapi dari pengalamannya itu jarang yang diibaratkan dipraktekkan lalu di share ke dulur-dulur semua, itu jarang. Itu mereka hanya apa ya dulur, mencari konten saja, mencari konten. Kalau saya ndak kayak gitu dulur ya. Kalau dilihat video saya yo terima kasih, matur nuwun. Kalau ndak dilihat ya ndak apa-apa. Kalau dipraktekkan, dilihat tapi ndak dipraktekkan ya itu urusan terserah dulur-dulur semua. Kalau dipraktekkan ya nanti hasilnya kayak gimana bisa dikasih tahu ke saya. Banyak dulur yang sudah mengikuti video-video saya ini dulur ya. Sudah banyak yang masuk ke WA, yang masuk ke inbox, yang telepon, itu sudah banyak dulur. Katanya tanamannya alhamdulillah. Saya ini ndak ngapik-ngapik saya dulur, saya berbicara apa adanya. Nanti dulur-dulur bisa melihat bukti di lapangan lah dulur ya. Bukti di lapangan itu kayak gimana.
hasilnya seperti apa, kayak gitu dulur ya. Karena saya kasihan dulur kalau melihat dulur-dulur itu tanamannya yang tidak bisa maksimal. Saya kasihan karena apa dulur ya, karena modal untuk tanam bawang merah ini tidak sedikit dulur. Kalau bibitnya mahal, obatnya mahal, terus pupuknya mahal, nanti kalau hasilnya tidak maksimal ya tidak nutup toh dulur, tidak bakal nutup. Piro-piro itu balik modal sudah alhamdulillah dulur. Jadi kalau tanamannya tidak bisa maksimal ya itu resiko sudah dulur ya. Yang penting apa dulur, kita selalu wanti-wanti, kita selalu waspada dengan keadaan cuaca, kondisi tanaman itu dulur. Jadi pemakaian obat fungisida dan insektisida itu harus benar-benar tepat sasaran dulur ya. Jangan percaya begitu saja sama penjual obat. Ya, penjual obat itu belum tentu praktek dulur, belum tentu praktek. Ditanya obat buler dikasih ini, apakah dia ini sudah pernah praktek dulur, kayak gitu. Kalau petani kan sudah pernah praktek dulur, itu sudah punya pengalaman ya, walaupun pengalamannya ini pernah gagal pernah berhasil, ya itu hukum alam dulur ya. Itu udah resiko karena setiap tanam itu cuacanya itu beda, kondisi kendalanya itu beda-beda. Tapi kan yang dipraktekkan kan sudah itu aja. Jadi misalkan ada kendala si A, kendala si B, nanti obatnya si A, obatnya si B. Ya seperti itu kalau petani. Tidak mungkin pakai yang obat neko-neko itu, tidak mungkin. Karena dia berpengalaman dari tahun-tahun yang sudah, dari tanam yang sudah. Seperti itu dulur ya. Ini melihat kondisi tanamannya, alhamdulillah dulur ya. Oke dulur ya, ikuti terus video saya selanjutnya dulur ya. Ora perlu tenar dulur, sing penting rezeki lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani tanpa gratisan dulur.